Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini tentang kertas kerja atau balance sheet, ya, kertas kerja dan nanti penyusunan laporan keuangan. Nah, karena setelah neraca saldo itu yang terakhir outputnya atau siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, tabel kertas kerja ini merupakan tabel bantu untuk menyusun laporan keuangan apabila ada jurnal penyesuaian. Nah, ini garis dibawahi. Apabila ada jurnal nih AJP. AJP ini maksudnya jurnal penyesuaian. Apabila ada jurnal penyesuaian, maka tabel bantunya ini adalah kertas kerja. Nah, kalau tidak ada jurnal penyesuaian, langsung dari neraca saldo langsung menyusun laporan keuangan tidak apa-apa. Jadi langsung aja laporan keuangan karena data akhirnya itu sudah ada di neraca saldo. Tapi kalau di perusahaan tersebut ada jurnal penyesuaian, maka perlu untuk membuat tabel bantu menghitung laporan keuangan, yaitu tabel kertas kerja ini. Untuk kertas kerja itu terdiri dari 12 kolom. Mulai dari nomor akun sampai nanti ada laporan, ada 2 laporan di sini, ya, laporan laba rugi dan laporan neraca, laporan keuangan. Nah, ada sebenarnya untuk kertas kerja ini prinsipnya hampir sama dengan buku besar. Dia memindahkan mengelompokkan data dari jurnal umum. Nah, sedangkan kalau kertas kerja nanti kita memindahkan data dari neraca saldo, ini data neraca saldo dan dari jurnal penyesuaian. Nah, ini bisa dilihat di halaman 45. Saya ambil contohnya halaman 45. Jadi kalau nggak perlu buat tugas halaman 45, cukup poin A-nya saja, poin B-nya nggak usah. Nah, ini kemarin kan kalian sudah dikasih tugas untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaian yang kalian susun kemarin. Nanti Bu kirim ini, Bu kalian cek lagi, sama nggak dengan Ibu. Kalau sama mungkin benar, kalau salah maka perbaiki sesuai dengan yang Ibu, data yang Ibu punya ini. Nanti akan saya kirim Excel-nya ke kalian. Oke, langkah pertama, silakan buat kolom tentunya. Kolomnya terdiri dari 12 kolom. Mulai dari nomor akun, nama, neraca saldo, dipisah debit kredit, begitu juga jurnal penyesuaian. Ini namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Saya buat lengkap aja ya. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, sebentar. Oke, ini disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Debit kredit ada laba rugi, debit kredit, dan terakhir neraca debit kredit. Totalnya itu ada 12 kolom mulai dari debit kredit. Langkah pertama, kalian memindahkan semua akun yang ada di halaman 45 atau semua akun yang ada di neraca saldo, ya, dan nanti disesuaikan juga dengan akun jurnal penyesuaian. Perlu diperhatikan ya, untuk utang gaji, utang termasuknya tetap ke utang, akumulasi penyusutan itu letaknya di aset ya, di atas. Kas, lalu kalau ada sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, apapun yang dibayar di muka posisinya di ini di mana namanya di aset, bagian aset, dan kalau beban-beban tentu di bagian beban. Nah, cuman kebetulan di halaman 45 itu sudah saya kolomnya itu atau tabel neraca saldo itu sudah ada juga neraca saldo untuk jurnal penyesuaian. Nah, silakan pindahkan semua data yang ada di neraca saldo halaman 45, ya, nomor akun, nama akun, lalu neraca saldonya juga sesuaikan posisinya, yang mana debit dan mana yang kredit. Setelah itu jurnal penyesuaian kalian silakan isi, cek akunnya di sini dan isi sesuai akun apa yang kalian yang berpengaruh. Nah, di sini totalnya harus balance ya. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian harus balance. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 akun ini tugas kita hanya memindahkan saja. Kita sudah mengerjakan sebelumnya neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, mulai kita menghitung itu masuk di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian itu memindahkan angka debit kredit yang di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian. Tetapi disesuaikan dulu. Contohnya, ini kayak perlengkapan. Ternyata perlengkapan di neraca saldo ada 700, lalu di jurnal penyesuaian ada 400
Rp700.000. Nah, tentu di sini perlu kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini 700.000 di debit dan di jurnal penyesuaian 400.000 di kredit. Tentu selisihnya yang kita cari, kurangnya. Maka 700 dikurang 400 itu totalnya adalah Rp300.000. Sekarang posisinya di mana? Di mana akan kita taruh? Coba lihat. Kalau debit lebih besar, maka di neraca saldo setelah penyesuaian posisinya di debit. Kebalikan, kalau kredit lebih besar, maka di neraca saldo setelah penyesuaian posisinya di kredit. Sedangkan untuk kasus ini 700.000 perlengkapan di neraca saldo, sedangkan di jurnal penyesuaiannya di kredit 400.000. Maka besar yang di neraca saldo yaitu debit daripada yang di kredit. Maka posisinya 300.000 di debit di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, seperti itu. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian nanti akan berbeda nilainya. Dia akan telah menyesuaikan antara neraca saldo dikurangi atau ditambah dengan jurnal penyesuaian yang mana akunnya saling berpengaruh. Kalau yang tidak berpengaruh, maka tinggal dipindahkan aja. Contohnya kas ternyata di jurnal penyesuaian tidak ada masalah. Maksudnya hanya ada di neraca saldo. Posisinya di debit. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian tinggal dipindahkan. 3.500.000 posisinya juga di debit. Begitu juga piutang. Nah, perlengkapan yang ada pengaruh. Nah, cek lagi sewa dibayar di muka. Ternyata juga ada di debit di neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang di neraca saldo 600 posisinya di debit, yang di jurnal penyesuaian 450 posisinya di kredit. Maka coba cek mana yang ini kan selisih berarti ini kan karena debit dan kredit. Berapa selisihnya? Selisihnya 150. Di mana posisinya? Di debit. Karena apa? Karena total yang di debit neraca saldo lebih besar daripada kredit yang di jurnal penyesuaian. Maka sudah tinggal pindahkan yang selisihnya. Oke, next. Iklan di bermuka ternyata nggak ada di neraca saldo, hanya ada di jurnal penyesuaian di debit. Maka tinggal pindah saja di sini 400.000. Nah, lalu peralatan juga tidak ada di jurnal penyesuaian, hanya ada di neraca saldo di debit 5 juta. Ya udah, tinggal pindah 5 juta ini di debit juga di neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu ada akumulasi penyusutan peralatan. Ternyata di debit di neraca saldo juga ada di kredit dan jurnal penyesuaian juga ada di kredit. Karena sama-sama di kredit maka tinggal dijumlahkan. Itu berarti 1 juta ditambah 500 maka 1.500.000. Posisinya di mana? Karena sama-sama kredit tentu posisinya di kredit di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar Rp1.500.000 setelah dijumlahkan. Oh, kebanyakan. Oke, selanjutnya yang utang gaji. Sama utang gaji ternyata hanya ada di jurnal penyesuaian kredit 150, maka tinggal kita pindahkan di kreditnya. Setelah itu ada modal tidak hanya ada neraca saldo kredit sebesar 6.300.000, tinggal kita pindahkan. Terus oke. 6.300.000 di kredit. Setelah itu prive ternyata hanya di neraca saldo debit, di jurnal penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo setelah penyesuaian posisinya di debit juga sebesar Rp100.000. Lalu ada pendapatan usaha, hanya ada di neraca saldo kredit, jurnal penyesuaian tidak ada, maka tinggal pindahkan saja, nggak perlu disesuaikan. Setelah itu beban gaji ternyata ada penyesuaian di sini. Di neraca saldo ada di debit 600 dan di jurnal penyesuaian ada di debit juga 150. Maka tinggal ditambah karena posisinya sama-sama debit. Tentu posisinya di neraca saldo setelah penyesuaian juga di debit. Di debit sebesar dijumlahkan 600 ditambah 150. 7 jadi Rp750.000. Selanjutnya beban perlengkapan hanya ada di jurnal penyesuaian ya, neraca saldo tidak ada. Di jurnal penyesuaian Rp400.000 di debit. Selanjutnya beban sewa juga sama, tinggal dipindahkan saja. Nah, ternyata beban iklan ada penyesuaian di sini. Di debit neraca saldo Rp900.000, sedangkan di jurnal penyesuaian ada di kredit 400. Maka ini selisihnya yang kita cari karena debit dan kredit. Selisihnya ada Rp500.000. Nah, karena debitnya lebih besar daripada kredit, maka posisinya di sini Rp500.000 di debit. Lalu biaya penyusutan peralatan hanya ada di jurnal penyesuaian di debit sebesar Rp500. Sudah tinggal dipindahkan. Oke, dijumlahkan harus balance ya.
Total keseluruhan harus sama. Debitnya 12.350, kreditnya juga harus 12.350. Kalau beles atau sama, insya Allah yang dikerjakan benar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk menyusun laporan laba rugi, maka patokan kita ini lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Ini tidak lagi. Ini sudah selesai. Udah finish. Angkanya yang diambil adalah angka yang di sini. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya Ibu kirim part kedua, Ibu buat part 2.